Jadi siapakah hakikat iblis dan setan itu? Hakikat iblis dan setan itu tak lain dan tak bukan adalah diri manusia kita sendiri yang selama ini mentuhani hidup dan badan ini, yang merasa menjadi pemilik hidup dan badan. Inilah yang dimaksud iblis dan setan. Ya Abdul Halimnya inilah iblis dan setan. Ketika Abdul Halim ini masih merasa diri Abdul Halimnya yang wujud, masih merasa diri Abdul Halimnya yang hidup, diri masih merasa Abdul Halimnya yang bisa sholat, yang bisa ibadah, yang bisa bekerja, yang bisa naik motor, yang bisa ke sawah, yang bisa ke dapur untuk memasak. Selama diri manusia kita akui bahwa diri manusianya lah yang berkuasa atas seluruh tindak lakunya badan, inilah yang dimaksud iblis dan setan, yang selalu mengaku-ngakui menjadi penguasa di dalamnya. Maka iblis dan setan ini selamanya tak akan mau, tak akan rela, tak akan ridho bersujud kepada Adam. Yakni yang dimaksud Adam ini bukan Nabi Adam sosok manusianya. Yang dimaksud Adam itu kan artinya tidak ada. Maka dari itu hawa nafsu, dajjal, iblis dan setan, empat sekawan ini tidak akan rela bahwa bila dirinya dikatakan tidak ada. Karena iblis, setan, hawa nafsu ini selalu mengaku-akui bahwa dirinya lah yang ada, dirinya lah yang wujud, dan Allah digoibkan. Jadi iblis, setan, hawa nafsu dan dajjal ini selamanya tidak rela, tidak ridho bila ada kekuasaan Allah di hatinya. Maka pasti mereka tidak akan ridho bila ada Allah lagi memasak, Allah lagi bekerja, Allah lagi naik motor, Allah lagi merokok, Allah lagi minum kopi. Maka hatinya tidak akan ridho bila ada kekuatan lain selain dirinya. Karena apa? Karena katanya Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Itu yang membuat belenggu hati para manusia yang belum mengenal Allah. Karena selama ini kita hanya memandang makhluk, kita memandang dohir, kita memandang badan, kita luput memandang yang laisa kamislihi syai'un, yakni kehidupan ini, yakni hayatullah. Bila kita sudah bisa memandang, bila kita sudah bisa menyaksikan Allah, maka yang mengadakan, maka yang mewujudkan segala sesuatu tingkah lakunya badan ini, ya Allah itu sendiri. Karena selama ini kita tak bertuhan, melainkan mentuhankan badan-badan manusia kita sendiri yang merasa kuat, maka tidak akan ridho dan rela bila ada Allah yang menguasai badan-badan manusia ini. Jadi belenggunya adalah di dalam kehidupan. Selama hidup ini masih teraku-akui oleh hidup dajjalnya, hidup setannya, hidup iblisnya, hidup hawa nafsunya, maka selamanya hamba tidak akan bisa pernah menyembah Tuhannya, mengabdi kepada Tuhannya. Hambanya tidak akan rela dan ridho kembali kepada keadamannya, ketiadaannya. Maka dari itu Allah hanya memberi hidayah dan rahmatnya kepada mereka-mereka yang dikehendaki oleh Allah. Demikian sahabat. Jadi pada intinya iblis dan setan itu ya kita sendiri. Lah nyata bukan?
Abdul Halim atau Anda sendiri, badan Anda kan nyata. Itulah setannya. Maka harus kita perangi. Maksudnya kita tiadakan, kita goibkan diri kita di dalam laku zuhud kita, di dalam laku hening kita, mengheningkan cipta-cipta diri manusianya. Kita goibkan kewujudan diri manusia kita seperti layaknya kita menggoibkan Allah. Nyatakanlah Allah, goibkanlah diri kemanusiaan kita. Bahwa sejatinya hakikat diri manusia kita adalah fana, adam, dan mati. Disitulah tempat manusia kembali ke asalnya. Adam kembali ke Adam. Wal awwalu wal akhiru, dialah Allah yang maha wujud, yang maha hidup, yang awal dan yang akhir. Maka nampaklah, maka jelaslah, maka nyatalah siapakah malaikat-malaikat itu dan siapakah setan-setan itu bagi hamba yang sudah kembali ke adamannya, bahwa yang wujud hanya la maujudan illallah. Demikian sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, setelah saya mendengar ceramah daripada Mas yang berkaitan dengan sosok para malaikat, iblis, dan setan ataupun nafsu, jadi saya dapat tanggapi bahwa semuanya ini adalah bersumberkan kepada hidup itu, ya, yang dikatakan hayatullah tadi. Artinya sesebutan seperti Jibril, Mikail, Israfil, Israel itu hanyalah pada asma Allah itu sendiri, yaitu pada nama. Tapi hakikatnya dia hanya adalah nama, tapi dia sebenarnya bersumberkan daripada hidup itu sendiri, yaitu hayatullah. Jadi itu lebih kuranglah berkaitan dengan para malaikat tadi, tentang tugasnya membawa rezeki, menyampaikan wahyu. Jibril, Mikail membawa rezeki, Israfil meniup sangkakala, dan Israel itu mencabut nyawa. Kemudian mengenai dengan nafsu pula. Nafsu itu juga yaitu yang ada kaitan dengan keingkaran kita dengan Allah, yaitu sifat keakuan diri itu sendiri. Termasuklah iblis dan setan, itu adalah rangkaian daripada keakuan diri, yang semuanya itu, nama-nama yang disebut itu semuanya bersumberkan kepada hidup itu sendiri, yang mana nama-nama ini didatangkan oleh Allah SWT, dicipta oleh Allah SWT sebenarnya untuk menguji kehidupan manusia itu sendiri. Jadi yang penting di sini adalah kesadaran kita bahwa semuanya itu adalah datangnya daripada hidup ataupun hayat, yang dikatakan hayatullah. Itulah yang dapat saya tanggapi ataupun saya dapat pahami daripada apa yang diterangkan tadi berkaitan dengan malaikat, iblis dan setan, juga nafsu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.